Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani, dan kisah ini terjadi sekitar tahun 2017 saat saya bekerja sebagai sales makanan ringan di wilayah Jawa Timur. Pekerjaan saya mengharuskan saya sering keluar kota dan menginap di tempat-tempat berbeda hampir setiap minggu. Suatu hari saya dapat tugas dari atasan untuk memperluas pasar ke daerah Jember. Karena belum terlalu kenal wilayah sana, saya cari penginapan yang terjangkau tapi strategis dekat pusat kota. Lewat aplikasi pemesanan hotel, saya nemu satu hotel tua bergaya kolonial dengan harga murah dan review lumayan. Waktu saya tanya ke warga sekitar, mereka cuma jawab singkat, "Oh, hotel itu masih buka ya." Nada mereka agak aneh, tapi saya pikir mungkin karena hotelnya bangunan lama. Saya check-in sore hari. Hotelnya besar, catnya kusam, dan suasananya sepi banget. Di resepsionis cuma ada satu bapak tua yang ramah tapi gerakannya lambat. Setelah urusan selesai, saya dikasih kamar di lantai 2. Lorong menuju kamar panjang dan lampunya redup. Kesan pertama, sunyi agak bikin merinding, tapi saya capek banget jadi buru-buru mandi dan langsung rebahan. Jam 8 malam saya keluar, bentar beli makan di warung depan. Saat balik saya sempat kaget. Di ujung lorong saya ngelihat sosok perempuan berdiri menghadap tembok. Saya pikir itu tamu lain. Tapi anehnya, pas saya mendekat, sosok itu ngilang begitu saja. Nggak ada suara pintu tertutup, nggak ada langkah kaki, cuma hilang. Saya merinding tapi berusaha mikir logis. Mungkin cuma halusinasi karena kecapekan. Saya masuk kamar, kunci pintu rapat-rapat, dan tidur. Tapi malam itu justru jadi malam. Yang paling panjang malam itu saya susah tidur. Walau badan lelah, entah kenapa hati terasa nggak tenang. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sudut gelap kamar. AC-nya sudah mati tapi hawa dinginnya menusuk. Saya coba paksa tidur dengan posisi menyamping, menghadap jendela. Sekitar pukul 2 pagi saya mendengar suara orang berjalan. Langkah kakinya berat dan lambat terdengar dari lorong depan kamar. Saya diam mengira itu mungkin tamu lain yang baru balik. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan kamar saya. Lalu, tok, 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 ada yang mengetuk pintu kamar saya. Pelan tapi jelas. Saya nggak langsung buka. Saya intip dulu lewat lubang pintu dan nggak ada siapa-siapa. Jantung saya berdegup kencang. Saya mundur pelan dan langsung selimutan. Baru saja memejamkan mata, terdengar suara dari kamar sebelah. Suara kursi diseret, seperti ada yang menggeret barang berat. Aneh, padahal saat saya check-in, bapak resepsionis bilang, cuma saya tamu satu-satunya malam itu. Pagi harinya saya turun ke resepsionis, ketemu lagi sama bapak tua yang jaga. Saya tanya sambil bercanda, "Pak, kamar sebelah saya semalam ada yang nginep juga ya?" Dia menatap saya lama. Lalu dengan suara pelan dia jawab, "Kamar sebelah itu udah dikunci sejak tahun lalu mas, nggak pernah dibuka lagi." Saya hanya bisa diam. Punggung saya langsung dingin, tapi saya coba mengelak dalam hati. Mungkin suara dari kamar lain, mungkin juga suara dari luar. Tapi ada satu hal yang bikin saya makin nggak tenang. Malam itu saya sempat dengar suara dari kamar sebelah. Seorang perempuan menangis pelan seperti sedang menahan sakit. Pulang dari meeting siang itu, kepala saya berat. Bukan cuma karena kerjaan, tapi juga karena pikiran yang nggak tenang sejak pagi. Suara tangisan semalam terus terngiang. Saya sempat berniat pindah hotel, tapi badan sudah terlanjur lelah dan barang-barang masih di kamar. Saya coba kuatkan diri. Mungkin semua itu cuma sugesti, pikir saya. Menjelang malam saya keluar cari makan. Waktu lewat lobi, saya iseng ngobrol lagi sama resepsionis. Saya tanya soal sejarah hotel ini. Awalnya beliau enggan cerita, tapi setelah saya bujuk, akhirnya dia bicara pelan. Hotel ini dulunya rumah dinas zaman Belanda. Pernah jadi markas tentara. Katanya banyak yang mati di sini waktu peristiwa 1947. Termasuk satu keluarga Belanda yang dikabarkan dibantai pas malam hari. Saya merinding dengarnya. Lalu beliau menambahkan,
Kamar Mas itu dulunya kamar utama istri pemilik rumah, dan kamar sebelah itu dulunya tempat pembantu mereka yang katanya dibunuh secara misterius. Saya menelan ludah, tapi tetap pura-pura tenang. Setelah makan, saya balik ke kamar. Sekitar jam 11 malam, baru saja saya memejamkan mata, suara itu terdengar lagi. Tangisan, tapi kali ini bukan dari kamar sebelah. Tangisannya seperti dari dalam kamar saya sendiri. Saya terbangun, duduk tegak, dan meraih senter dari HP. Suara tangisan masih terdengar lirih, seperti perempuan muda menangis, sambil menahan nafas. Saya arahkan senter ke seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba, pintu lemari kamar saya terbuka sendiri. Perlahan. Tanpa suara, seperti ada yang mendorong dari dalam. Saya terpaku. Lampu kamar masih mati, dan satu-satunya cahaya cuma dari senter HP yang mulai redup. Dan, di antara gelap itu, saya lihat sosok perempuan berambut panjang, duduk membelakangi saya, menggenggam lututnya sambil terus menangis. Sosok itu duduk diam di depan lemari, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Suara tangisannya lirih seperti orang yang benar-benar terluka. Saya membeku, tak bisa bergerak. Jantung saya berdetak begitu keras sampai rasanya terdengar jelas di telinga. Saya ingin berlari, tapi kaki rasanya terkunci. Saya cuma bisa memandangi punggung perempuan itu, berharap ini semua cuma mimpi. Lalu, pelan-pelan, sosok itu mulai bangkit berdiri. Gerakannya kaku, seperti tulangnya retak satu persatu. Ia berdiri membelakangi saya, tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi saya tahu, dia sadar saya melihatnya. Senter HP saya tiba-tiba mati. Gelap gulita. Beberapa detik kemudian saya dengar suara napas di belakang saya. Padahal sosok itu tadi masih di depan. Tapi suara napas berat itu jelas terdengar tepat di belakang kepala saya. Nafas perempuan, lembab dan dingin. Dengan gemetar, saya bacakan ayat kursi dalam hati. Entah dari mana saya berani, saya langsung menyambar kunci kamar dan membuka pintu, selebar mungkin. Saat pintu terbuka, lampu lorong menyala terang dan semuanya hening. Kamar saya kosong. Tak ada perempuan, tak ada suara. Lemari pun tertutup seperti semula. Saya langsung turun ke lobi dan tidur di sofa semalaman. Resepsionis tidak ada. Lobi kosong seperti bangunan mati. Saya duduk diam sampai pagi, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Besok, paginya saya menghadap manajer hotel yang baru masuk. Saya sampaikan keluhan saya dengan jujur. Ia hanya menghela nafas. "Mas," katanya pelan, "kalau sudah lihat, jangan pernah mencoba cari tahu lebih jauh. Apalagi, coba-coba lihat wajahnya." Saya terdiam. "Kenapa?" Dia menatap saya, dan dengan suara berat dia menjawab, "Karena yang lihat wajahnya, biasanya nggak pernah pulang." Hari itu saya memutuskan pindah hotel. Saya nggak peduli harus bayar 2 kali, yang penting saya bisa tidur tenang. Tapi sebelum pergi, ada satu hal yang saya lakukan. Hal yang sekarang saya sesali sampai hari ini. Saya kembali ke kamar. Bukan untuk ambil barang, tapi untuk memastikan satu hal. Saya buka pintu perlahan. Kamar tampak normal. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehadiran apapun. Tapi, hawa dinginnya masih ada, dan perasaan diawasi itu belum hilang. Saya lihat lemari, tertutup rapat. Saya hampiri, buka perlahan, kosong. Saya menghela napas lega. Mungkin semua itu cuma tekanan kerja dan kelelahan. Saya berjalan ke kamar mandi untuk cuci muka sebelum pergi. Saat menyalakan lampu dan menatap ke cermin, saya membeku. Di cermin di belakang saya ada sosok perempuan yang sama, berdiri diam, rambut panjang menutupi wajahnya. Saya refleks menoleh ke belakang. Kosong. Saya tatap cermin lagi. Dia masih di sana, tapi kali ini, dia mulai mengangkat wajahnya. Perlahan, sangat pelan, rambutnya tersibak ke samping.
Saya ingin menutup mata, tapi tubuh saya tak bergerak. Dan saya melihatnya. Matanya hitam legam, seperti lubang tak berdasar. Wajahnya pucat membiru, rahangnya seperti terlepas terbuka lebar hingga ke dada. Lidahnya panjang dan basah, menjulur seperti ingin menjilat kaca. Saya berteriak dan berlari keluar kamar. Nafas saya tercekat, dada saya sesak, saya jatuh di lorong gemetar tak karuan. Beberapa menit kemudian seorang petugas hotel datang membantu. Saya langsung check out tanpa banyak bicara. Tapi sejak hari itu setiap saya melihat cermin, saya selalu merasa ada wajah lain yang ikut memandang saya dari balik sana. Wajah yang tak pernah saya lupakan. Seminggu setelah saya meninggalkan hotel itu, gangguan belum berhenti. Setiap malam saya terbangun pukul 2 pagi, selalu di jam yang sama. Saya sering mimpi buruk. Mimpi tentang lorong panjang yang tak berujung, pintu-pintu yang berdentam sendiri, dan suara tangisan dari balik dinding. Saya mulai kepikiran, apa mungkin sosok itu belum benar-benar saya tinggalkan? Karena rasa penasaran, saya iseng mencari tahu di internet soal hotel itu. Saya ketik Hotel Tua Jember Berhantu dan hasilnya langsung membuat saya merinding. Beberapa forum membahas hotel yang sama. Banyak yang pernah menginap dan mengalami kejadian aneh. Tapi yang bikin saya makin ngeri adalah jumlah reviewnya tidak sebanding dengan jumlah cerita kehilangan. Ada satu thread di sebuah forum lama yang membuat saya terpaku. Isinya begini, hotel itu dulunya tempat eksekusi diam-diam. Korbannya banyak, mayatnya dikubur di pekarangan belakang. Katanya, kalau kamu bisa dengar suara tangisan dari kamar sebelah, itu tandanya kamu sudah dipilih, dan jangan pernah tidur di malam kedua. Saya baru sadar, saya memang cuman semalam di sana, tapi saya sempat tidur, dan saya mendengar tangisan itu. Scroll ke bawah, ada satu komentar yang membuat darah saya berhenti mengalir. Ada seseorang yang mengaku bekerja sebagai staf di hotel itu. Ia menulis, dulu kami heran kenapa kadang tamu tidak pernah check out padahal datanya ada. Tapi saat dicek ke kamar, kamarnya kosong tidak berpenghuni, tapi bau aneh tertinggal, dan kamar itu tak pernah bisa dipakai lagi. Saya sadar, sesuatu. Hotel itu mungkin masih menerima tamu, tapi tidak semua tamu bisa pulang. Beberapa hari kemudian rasa penasaran saya makin menjadi. Saya kembali hubungi teman lama saya yang asli Jember, namanya Rino. Saya tanya apakah dia tahu soal hotel itu. Awalnya dia diam cukup lama lalu bilang, "Lu nginep di situ? Gila, bro. Itu hotel udah kayak urban legend di sini. Nggak semua orang berani masuk apalagi nginep." Saya tanya kenapa. Karena ada kamar yang selalu terlihat bersih padahal nggak pernah dibersihin. Saya kaget. Maksudnya gimana? Dia cerita ada satu kamar, nomornya sering berubah tergantung pengelola, yang selalu tampak rapi dan tertata walaupun staf hotel bersumpah nggak pernah masuk atau membersihkannya. Tiap kali ada yang menginap di kamar itu biasanya nggak betah, semalam. Tapi yang bikin bulu kuduk saya berdiri. Rino kirim foto lama hasil jepretan temannya yang kerja jadi fotografer arsitektur. Di foto itu terlihat bangunan hotel dengan deretan jendela, semua gelap, kecuali satu kamar. Ada cahaya remang dari jendela lantai 2, dan bayangan seseorang sedang berdiri menatap keluar. Padahal foto itu diambil pukul 12 siang, dan kamar itu sedang kosong. Saya zoom bagian jendela. Bayangannya samar tapi jelas. Sosok perempuan berambut panjang berdiri diam menghadap kamera. Tidak tersenyum, tidak bergerak. Saya terdiam lama. Malamnya, saya tidur di rumah dengan cermin kamar saya tutupi kain. Karena sejak saya pulang dari hotel itu, cermin saya sering berembun sendiri tengah malam. Dan saya beberapa kali lihat bekas tangan, bukan tangan saya, terpampang samar di permukaannya. Rino akhirnya ajak saya bertemu langsung di sebuah warung kopi tua, tak jauh dari area hotel. Kami duduk di pojok dan dia keluarkan map berisi fotokopi dokumen lama. Saya heran kok sampai segitunya. Ini dari arsip daerah. Kakek gue dulu pernah kerja di hotel itu zaman Belanda, katanya pelan.
dan dia pernah catat sesuatu yang nggak pernah diungkap ke publik. Saya buka salah satu dokumen. Tercatat bahwa bangunan itu dulunya adalah rumah perwira Belanda bernama Hendrik van der Weel. Istrinya, seorang wanita Jawa, menghilang secara misterius setelah dituduh berkhianat karena membantu pejuang lokal. Mayatnya tidak pernah ditemukan, tapi sejak saat itu, penghuni rumah mulai mengalami gangguan aneh. Tangisan di malam hari, suara perempuan berdoa dalam bahasa Jawa kuno, sampai bayangan perempuan yang muncul di cermin. Bangunan itu lalu diubah jadi penginapan, tapi gangguan makin menjadi setelah renovasi lantai 2. Beberapa pekerja mengaku mendengar suara minta tolong dari dalam dinding. Bahkan ada yang kerasukan dan bicara dalam bahasa Belanda campur Jawa. Rino lalu tunjuk satu dokumen. Gambar denah bangunan asli. Aneh. Enggak, katanya. Lihat ini. Kamar yang lu tempati itu nggak ada di denah asli. Dulunya itu ruang penyimpanan bawah tangga. Tapi entah kenapa, sekarang jadi kamar tamu. Saya mulai merasa mual. Ruangan itu tidak semestinya ada. Dan mungkin, ruangan itu tempat di mana tubuh istri Hendrik pernah disembunyikan. Malamnya saya kembali ke lokasi. Saya ingin melihat langsung, mencari jawaban. Saya berdiri di depan hotel. Semua jendela gelap, tapi satu jendela di lantai 2 masih menyala. Dan di balik tirai, ada perempuan berdiri diam dan menatap saya. Seperti menunggu saya kembali. Saya berdiri cukup lama di depan hotel itu malam itu. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma apek dan tanah basah. Saya tahu saya harus masuk. Bukan karena penasaran, tapi karena ada sesuatu di dalam sana yang harus diselesaikan. Dengan senter dan doa di mulut, saya menelusuri lorong yang dulu membuat saya trauma. Aneh, tidak ada staf, tidak ada tamu, hanya kesunyian yang menggema. Saya naik ke lantai 2. Kaki saya berhenti di depan kamar yang dulu saya tempati, tapi kali ini, pintunya terbuka sedikit. Saya dorong pelan. Di dalam tak ada kasur, tak ada perabot. Hanya lantai kayu tua dan dinding penuh bercak hitam. Saya melangkah masuk. Dan saat itulah saya mendengar suara perempuan. Bukan tangisan, tapi doa pelan. Dalam bahasa Jawa kuno, saya tak mengerti sepenuhnya, tapi nadanya seperti meratap dan memohon keadilan. Tiba-tiba, lantai di tengah kamar bergetar pelan. Saya lihat ada bagian papan yang tampak berbeda. Saya congkel perlahan. Bau anyir menyengat langsung menyambar. Di bawahnya, tanah. Saya gali pakai tangan kosong. Jari-jari saya gemetar saat menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah gelang tembaga tua dan potongan kain kebaya yang sudah rapuh. Dan saat itu juga, sosok perempuan itu muncul. Dia tidak menakutkan kali ini. Wajahnya sendu, penuh luka, tapi matanya bukan ingin menyakiti. Dia menatap saya dalam-dalam, lalu menunjuk ke arah bawah, seperti ingin mengatakan, "Akhirnya kamu temukan aku." Dan perlahan dia menghilang. Hawa dingin ikut sirna. Saya keluar dari kamar dengan hati berdebar. Besok paginya saya lapor ke pihak berwenang. Beberapa hari kemudian, tanah di bawah kamar itu benar-benar digali, dan ditemukan kerangka manusia perempuan, lengkap dengan gelang dan potongan kain tua. Akhirnya, ia dimakamkan dengan layak. Sejak saat itu, gangguan di hotel itu perlahan menghilang, tapi tidak sepenuhnya. Karena konon jika kamu menginap di lantai 2, kadang kamu masih bisa dengar suara doa dalam bahasa Jawa. Suara seseorang yang akhirnya bisa tenang setelah puluhan tahun terkubur diam-diam. Beberapa minggu setelah kerangka perempuan itu dimakamkan dengan layak, saya kembali ke Jakarta. Hati saya agak lega, seolah beban panjang yang dulu tak saya pahami kini mulai lurus satu persatu. Sejak kejadian itu, gangguan di rumah saya perlahan hilang. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tapi satu hal membuat saya sadar bahwa sesuatu masih tersisa di hotel itu. Beberapa hari sebelum saya menulis cerita ini,
Saya menerima surat tanpa nama. Di dalamnya hanya selembar foto lama, hitam putih bergambar bangunan hotel itu dari arah depan. Semua tampak biasa, kecuali satu hal. Di jendela lantai 2 bagian tengah, terlihat bayangan samar seorang perempuan. Berdiri diam, menatap keluar. Siluetnya tak asing. Saya balikan foto itu. Di baliknya ada tulisan tangan pudar. Terima kasih. Tapi aku masih di sini. Menjaga agar tak ada lagi yang dikuburkan diam-diam. Sejak itu, saya tak pernah lagi mencari tempat angker untuk pengalaman. Karena ternyata, beberapa tempat bukan sekadar punya cerita tapi menyimpan kenyataan yang belum selesai. Dan buat kalian yang suatu hari ingin menginap di bangunan tua, hati-hati kalau kebetulan dapat kamar di lantai 2. Karena kadang, beberapa kamar tak pernah benar-benar kosong.